Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Elsa Flani sebagai moderator dalam acara talk show yang berjudul Meneladani Tokoh Hakim Agung Bismar Siregar. Pagi ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Yosua Nobleman Monang, seorang CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saat ini beliau bekerja di Pengadilan Negeri Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Mas Yosua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Mas. Iya, selamat pagi juga Mbak Elsa. Ya, saya sehat. Baik Mas Yosua, pagi ini kita akan berbincang tentang meneladani sosok seorang hakim agung, mantan hakim agung yang mulia almarhum Bismar Siregar. Beliau merupakan seorang mantan hakim agung. Sebagai CPNS Mahkamah Agung, Mas Yosua bisa menceritakan sedikit bagaimana sih sosok almarhum Bismar Siregar ini? Baik Mbak, berbicara tentang almarhum Bismar Siregar, beliau merupakan seorang memiliki karir yang baik Mbak. Di karir awalnya diawali dengan sebagai jaksa, lalu dilanjutkan sebagai hakim, dan yang terakhir dia sebagai hakim agung Mbak di Mahkamah Agung. Dia dikenal sebagai sosok guru di antara para hakim, itu dikenal sosok sebagai guru gitu. Karena dia punya teladan-teladan yang patut dicontoh oleh para hakim gitu Mbak. Dan dia juga merupakan seorang ustadz Mbak. Iya, dia seorang ustadz yang menginspiratif dalam khutbah-khutbahnya gitu. Selain itu, untuk mengisi kesehariannya juga dia menyempatkan waktu untuk menulis Mbak, menulis artikel hukum. Bisa dia nulisnya melalui media cetak ataupun buku begitu Mbak. Ya. Keren sekali, keren. Atau sebagai penegak hukum, beliau memiliki spiritual yang bagus ya Mas, sehingga menjadi teladan dan inspirasi di kalangan hakim juga. Ngomong-ngomong, berbicara seorang yang menginspirasi, hal apa sih Mas yang dapat kita teladani dari karakter seorang Bismar Siregar? Baik Mbak, berbicara tentang apa sih yang bisa diteladanin dari sosok almarhum Bismar Siregar, itu pastinya banyak sekali Mbak. Kita yang pertama itu ada, dia tuh seorang yang lembut, terus dia orang yang santun begitu Mbak, dia orang yang sederhana juga, terus dia juga orang yang murah hati, jujur, terus dia selalu berpikir positif gitu Mbak bagi orang lain. Dia juga rendah hati, terus dia seorang yang disiplin, sangat disiplin dia. Bahkan dia juga seorang yang sangat tekun berdoa gitu. Iya. Karakter ini tuh terbawa begitu Mbak. Jadi dia selalu membawa karakternya dia ke dalam pekerjaannya begitu, dalam tugas sebagai seorang hakim begitu. Oh iya, selain itu sosok almarhum Bismar Siregar juga merupakan seorang yang profesional dan juga punya integritas yang tinggi gitu. Walaupun sebenarnya kalau di rumah dia tuh dikenal yang sangat ramah gitu di keluarganya begitu Mbak. Tapi kalau di dalam pekerjaannya itu sebagai hakim, dia dikenal itu galak dan tegas dalam menegakkan keadilan. Berbicara galak dan tegas dalam menegakkan keadilan, boleh diceritakan nggak Mas, bagaimana sih beliau ketika sedang menghadapi berbagai banyak perkara? Terus bagaimana sih sikap beliau ketika dalam ruangan sidang? Baik Mbak, sebagai contoh, beliau tuh pernah menangani kasus narkoba begitu Mbak. Kasus narkoba tentang memperdagangkan ganja yang jumlahnya tuh kategorinya cukup besar,
itu seberat 161 kilogram gitu. Pada keputusan pertama itu hanya 10 bulan penjara. Nah, kemudian ketika sudah naik banding ke pengadilan tinggi, saat itu almarhum Bismar Siregar yang menjadi sebagai ketua majelis gitu Mbak, dia itu memutuskan 15 dan 10 tahun penjara begitu Mbak, kan sangat jauh ya dari 10 bulan menjadi 15 dan 10 tahun penjara. Tapi keputusan tersebut tuh beliau bukan sosok yang sembarangan begitu, pasti penuh pertimbangan dan juga rasa keadilan yang seadil-adilnya begitu Mbak. Semakin menarik ya Mas. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Joshua. Baik, kira-kira selama menangani perkara, pernah gak Mas sosok almarhum Bismar Siregar ini ditantang integritasnya sebagai seorang hakim? Oh, hal itu sering terjadi Mbak. Banyak sekali pihak-pihak yang mencoba intervensi dari kebijakan-kebijakan beliau, dan kebanyakan justru dari atasan-atasannya atau pimpinan-pimpinannya begitu Mbak. Tapi ya sifat beliau ya tidak akan tergoda begitu, sifatnya tidak mudah tergoda. Bahkan ada satu statement dari beliau, yaitu jangan coba-coba menyuap atau membeli saya sekalipun kalian memiliki pangkat gitu, atau orang yang berpangkat. Jadi bahkan ke atasannya sekalipun dia tidak bisa dipengaruhi jika hal itu adalah hal yang buruk gitu. Iya, beliau juga dikenal tuh sosok yang progresif, yang pasti anti suap juga, dan juga sederhana. Sebagai contoh, dia tuh sederhana, itu tidak mau diajak orang makan ke restoran atau mana. Dia justru lebih memilih membawa bekal ke kantor, dan kalau mau makan siang atau ke restoran begitu, dia lebih baik dengan keluarganya sendiri. Jadi tidak mau diajak sama orang, diajak makan ke restoran gitu. Luar biasa sekali memang sosok seorang almarhum Bismar Siregar, seorang mantan hakim agung Republik Indonesia. Rakyat harus tahu bahwa negara kita memiliki sosok yang luar biasa yang harus diteladani. Baiklah, sebelum acara ini berakhir, saya akan membacakan sebuah kutipan yang pernah disampaikan oleh almarhum Bismar Siregar. Saya selalu berdoa dalam memutus perkara, agar setiap perkara yang saya putus dapat diputus dengan adil dan benar. Karena saya akan menghadapi hakim yang maha hakim. Saya harus bertanggungjawabkan semuanya pada yang maha kuasa. Luar biasa sosok almarhum Bismar Siregar. Saya Safani, undur diri dari acara talk show siang hari ini. Sampai jumpa. Bismar Siregar, ia merupakan mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia lahir di Sipiro, Sumatera Utara, tanggal 15 September 1928. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Agung, ia bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, serta disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa Bismar Siregar menjunjung tinggi nilai etika publik selama menjadi Hakim Agung. Ia memiliki sikap integritas dan profesionalisme, serta keteguhan dan ketegasan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai hakim. Hal ini menunjukkan bahwa Bismar Siregar menjunjung tinggi nilai komitmen mutu sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia juga menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, dilihat dari bagaimana Bismar Siregar mengamalkan sila 1 Pancasila tentang mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini terlihat dari bahwa Bismar Siregar merupakan
seorang guru teladan di kalangan para hakim. Ia juga dikenal sebagai seorang ustadz sekaligus pengkhotbah yang inspiratif di kalangan para hakim. Ia juga selalu berdoa ketika ingin memutuskan suatu perkara. Sepanjang menjalankan tugasnya sebagai hakim agung, ia menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan keadilan yang tinggi. Hal ini terlihat bahwa Bismar Siregar juga menjunjung tinggi nilai akuntabilitas sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selama karirnya, ia juga memiliki sikap berani dan mandiri yang tidak bisa diganggu-gugat, bahkan pimpinannya sekalipun, dan juga ia memiliki kejujuran sehingga tidak bisa disuap serta sikap yang sederhana, sehingga beliau dikenal dengan hakim yang progresif, anti suap dan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa Bismar Siregar seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi. Keutamaan-keutamaan karakter personal yang dimiliki Bismar Siregar ini yang merasuki dirinya dalam melakoni tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hakim. Kini nama Bismar Siregar tinggal dalam kenangan. Ia meninggal pada Kamis 19 April 2012 dalam usia 84 tahun.